Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini kita lanjutkan materi kemarin. Kita telah membahas tentang transformasi geometri yang kemarin tadi pertama translasi atau pergeseran gitu ya. Selanjutnya lalu juga membahas tentang bagaimana mentransformasikan dengan suatu matriks. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pencerminan atau yang biasa disebut dengan refleksi gitu ya. Nah, konsep dasarnya masih sama seperti yang sudah dibahas di materi di video pertama kali tentang transformasi geometri, bahwa bayangan itu sama dengan matriks dari transformasinya. Di sini dikatakan adalah RF itu adalah refleksi intinya. Jadi matriks refleksi dikali bendanya gitu. Jadi bayangan dikali matriks refleksi kali bendanya gitu ya. Matriks refleksinya berbeda-beda karena refleksinya ada yang terhadap sumbu X, sumbu Y, ataupun ada macam lainnya. Nanti kita bahas kali ini. Nah, kalau kita pecah menjadi begini, bahwa bayangan itu kan X aksen Y aksen dikali matriks refleksinya dikali bendanya X, Y. Artinya bendanya di sini tuh bisa berupa titik dan bisa berupa kurva gitu ya. Berupa apa? Berupa titik gitu ya. Itu bisa titik ataupun kurva gitu ya. Nah, titik dan kurva ini mau nggak mau nanti pun kita bentuk ke dalam seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas kali ini adalah pencerminan terhadap sumbu X gitu ya. Kita harus tahu matriks refleksinya berbeda-beda setiap pencerminan terhadapnya gitu ya. Kalau terhadap sumbu X, dia matriks refleksinya itu adalah negatif 1, 0, 0, min 1. Ada kaitannya nanti dengan cara mengalihkan suatu matriks ya di yang materi sebelumnya. Sehingga kalau misalkan begitu kan kalau kita masukin gitu ya. Kalau kita masukin X aksen Y aksen sama dengan matriks refleksinya adalah 1, 0, 0, min 1 dikali bendanya adalah X, Y gitu ya. Kita kalikan. Gimana cara mengalikannya? 1 kali X ditambah 0 kali Y. Lalu 0 kali X ditambah negatif 1 dikali Y gitu ya. Sehingga jadi gimana? 1 kali X yang X, 0X berarti 0 dikurangi Y, min Y. Nah, ini adalah bayangannya gitu ya. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa kalau ada sembarang titik A, X, Y lalu direfleksikan oleh R dengan Y, R-nya sama dengan sumbu X gitu ya. Saya katakan ini SB X gitu ya, maka hasilnya adalah bayangannya yaitu A aksen itu sama aja dengan X, negatif Y gitu ya. Nah, ini yang di garis merah ya. Jadi yang di garis bawah itu yang paling harus ingat adalah kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya berubah tanda gitu ya. Selanjutnya, kalau yang kedua pencerminan gitu ya. Pencerminan terhadap sumbu Y gitu ya, terhadap sumbu Y. Maka matriks refleksinya itu adalah min 1, 0, 0, 1 gitu. Sehingga kalau kita coba kaitkan ke dalam teori yang seperti ini, jadi bayangan kita ganti tuh sama dengan matriks refleksinya untuk terhadap sumbu Y min 1, 0, 1 dikali X, Y gitu kan, sama dengan itu langsung aja berapa? Min 1 dikali X ditambah 0 kali Y, 0 kali X ditambah 1 kali Y. Jawabannya apa? Jawabannya adalah negatif X dan Y. Oh, jadi gini kalau begitu simpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa suatu titik A, berapapun titiknya, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Ini yang dijadikan garis bawah ya. Oke, sebelum dilanjut kita coba tentang bagaimana contohnya. Contohnya gini. Contohnya gini, kalau saya punya titik misal, saya punya titik A itu adalah 1,5
dan saya pengen direfleksikan. Tentukan bayangannya gitu ya. Tentukan bayangan A direfleksikan oleh sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, ini kita cari satu-satu. Bagaimana kalau misalkan si titik A ini direfleksikan terhadap sumbu X gitu ya? Berarti kan yang pertama dulu, kalau R sama dengan sumbu X gitu ya. Jadi A-nya kan 1,-5. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X gitu kan, maka gimana tadi? Yaitu X-nya tetap jadi A aksen sama dengan X-nya tetap gitu ya. Lalu ininya berlawanan. Lalu kalau misalkan direfleksikan sumbu Y, maka A 1,-5 direfleksikan R sumbu Y, maka bayangannya adalah -1,-5. Nah, seperti itu. Gampang kan? Karena tadi kan X-nya diberikan negatif dan Y-nya tetap gitu. Nah, itulah cara bagaimana merefleksikan suatu titik ya. Dimana refleksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk jenis yang lain, ini masih saya hapus yang dari sini ya. Saya hapus. Oke. Nah, selanjutnya bentukan kalau tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang ketiga ini nih, yang ketiga ini adalah refleksi gitu ya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X gitu ya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk matriksnya, matrik refleksinya itu sama dengan 0, 1, 1, 0 kayak gitu. Sehingga kalau kita kaitkan ke dalam ini, maka begini, X aksen Y aksen sama dengan di matrik refleksinya 0, 1, 1, 0 dikali X ini Y gitu ya. Lalu dikalikan 0 kali X ditambah 1 kali Y, lalu 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan YX. Nah, dari sini bisa simpulin apa kesimpulannya? Kesimpulannya titik A, jika titik A X, Y lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Artinya kita tukar aja gitu ya. Kita tukar aja. Seperti itu. Nah, lalu kalau begitu bagaimana misalkan yang selanjutnya, yang keempat? Jadi refleksi terhadap garis ya. Garis apa? Y sama dengan negatif X. Refleksi garis terhadap garis Y sama dengan negatif X. Mana matrik refleksinya adalah 0, -1, -1, 0. Sehingga kalau kita coba cari itunya, maka bayangan gitu ya, sama dengan 0, -1, -1, 0 kali X Y gitu kan. Maka jadi gimana? 0 kali X ditambah -1 kali Y, -1 kali X ditambah 0 kali Y gitu kan. Jadi berapa ini jawabannya? Adalah negatif Y dan negatif X. Oke. Kalau itu boleh dong saya simpulin sekarang gitu ya. Nah, ini menyimpulkannya. Simpulkan sekarang. Sehingga kalau begitu, kalau ada titik X, Y lalu direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Y, X.
Nah ini kita contoh deh, contoh. Misal saya punya titik B nya adalah 1,2. Saya mau refleksikan terhadap sumbu X dan negatif X gitu ya. Gimana nih? Pertama, untuk terhadap Y sama dengan negatif X-nya dulu ya, misalkan seperti itu. Berarti kalau begitu simpel kan? B-nya 1,2 direfleksikan Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 2, 1 gitu kan. Lalu yang kedua, kalau terhadap Y sama dengan negatif X gitu kan, maka B sama dengan 1,2 Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah min 2, min 1 gitu ya. Ini ada minnya ya. Nah gitu ya, min Y, min X gitu kan. Ditukar tapi tandanya berlawanan gitu ya. Nah seperti itu bagaimana mentransformasikan suatu titik gitu ya. Yang pertama tadi kita bahas adalah sumbu X, lalu selanjutnya sumbu Y dan garis Y sama dengan X, lalu Y sama dengan negatif X gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang saya ganti contoh soalnya di yang lain ya. Ada persamaan garis jika mau ada persamaan terhadap, oke, tentukan bayangannya. Misal X tambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Kurangi 5. Kurangi 3 boleh, nggak apa-apa. Kurangi 3 sama dengan 0. Lalu saya mau cari bagaimana tentukan bayangannya. Tentukan bayangan jika direfleksikan oleh gitu ya. Oleh siapa? Yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y gitu kan, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X, lalu yang D terhadap garis Y sama dengan min X gitu ya. Ada 4 gitu ya. Gimana nih caranya? Nah yang tadi, yang pokoknya jangan dilupain. Kan kalau kayak gini nggak pakai titik, nggak ada titiknya, gimana dong? Ya kita misalin aja gitu ya. Nah sekarang kalau tadi kita adalah bagaimana merefleksikan suatu titik, maka ini kita refleksikan suatu garis gitu ya. Caranya gini. Yang A dulu deh ya. Kalau terhadap sumbu X, tadi kalau kita carinya gimana tadi kan? Kita misalin semuanya dengan misal titik X, Y adalah titik pada gitu ya. Titik pada persamaan X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, baru kita lakukan ke yang pertama tadi. Terhadap sumbu X dulu nih. Kalau terhadap sumbu X gimana? Berarti tadi gimana? X aksen, Y aksen terakhirnya ya kan itu. Bahwa 1, 0, 0 min 1 gitu kan, dikali X, Y gitu kan, maka jadi gimana ini? Jadi X ini min Y kan gitu. Nah, lihat di sini, ini X, ini Y aksen. Dari sini kita simpulkan bahwa X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. Substitusikan. Atau di sini jadi negatif Y aksen sama dengan Y kan? Substitusikan ke. Jadi
X tambah 2Y min 3 gitu ya, sama dengan 0, maka X nya tetap, Y nya dirubah menjadi min Y dikurangi 3 sama dengan 0. Min 3 sama dengan 0. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, yang selanjutnya yang B, terhadap sumbu Y gitu ya, terhadap sumbu Y, maka tadi kita tahu bahwa kalau misalkan ada AX, Y lalu direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jadi min X gitu kan, min, Y. Berarti kan bayangannya jadi X aksen sama dengan min X, lalu Y sama aksen sama dengan Y kan. Jadi kesimpulannya ini kan. Sehingga kalau begitu ini min X aksen sama dengan X, substitusikan lagi gitu garisnya. X tambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ini min X ditambah 2Y tetap, min 3 sama dengan 0. Jadi kalau saya kali dengan negatif 1, X kurangi 2Y positif 3 sama dengan 0. Itulah bayangan untuk kalau direfleksikan terhadap sumbu Y. Lalu yang ketiga, terhadap terhadap garis gitu ya, garis Y sama dengan X. Kalau terhadap garis Y sama dengan X berarti diapain? Ditukar kan gitu ya. Kalau ada X, Y, maka jadi kalau R refleksikan Y sama dengan X, maka A aksen jadi Y, X kan gitu. Jadi ini merupakan, kalau begitu X aksen Y aksen sama dengan X, Y. Nah gitu ya. Begini kan kesimpulannya. Substitusikan lagi. X tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. X nya jadi X aksen, jadi Y X ya. X nya jadi Y, Y nya jadi X dikurangi 3 sama dengan 0. Itulah bayangan. Satu lagi. Kalau terhadap Y sama dengan min X gitu ya. Kalau terhadap Y sama dengan min X gimana? Gitu ya. Nah, kalau terhadap Y sama dengan min X, B terhadap garis Y sama dengan negatif X gitu ya. Y sama dengan negatif X. Jadi gimana kalau itu? Bendanya titik direfleksikan terhadap Y min X, maka jadi dibalik gitu ya, tapi tandanya negatif gitu ya. Sehingga kalau begitu kita punya simpulan bahwa bayangannya jadi sama dengan negatif Y negatif X. X aksen sama dengan min Y, atau jadi min X aksen sama dengan Y, Y aksen sama dengan min X, atau min Y aksen sama dengan X gitu ya. Yes. Udah, kalau udah gini masukin lagi X ditambah 2Y min 3 sama dengan 0. X nya jadi min Y ditambah 2 kali min X min 3 sama dengan 0. Min Y min 2X min 3 sama dengan 0. Maka jadi kalau kita pindah ke ruas kanan jadi 2X ditambah Y plus 3 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, itulah bayangan dari garis gitu ya. Kalau kurva kuadrat pun sama, nggak jauh berbeda gitu ya. Oke, itu saja mungkin hari ini. Nanti kalau misalkan masih bingung, boleh kalian ulang-ulang lagi video ini. Nanti mungkin saya tambahin lagi gitu ya, suplemen video materi ini. Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.